Oke, kita masuk ke problem 2 sekarang. Di problem 2 disebut bahwa ini agak ribet. Stok A, stok B, stok C. Oke. PT XYZ adalah investment company. Dia punya stok A, stok B, stok C, dan ada 4 probability of economic condition. Dan ini returnnya minus 20%. Mungkin ini berarti yang condition 1 nih, 1, 2 di resesi buat stok A. Oke. Dan dia punya portfolio ABC, weight-nya adalah demikian. Kita disuruh ngitung expected return, variance, standar deviasi, which stock has the highest risk, and expected return, variance, and standard deviation for portfolio ABC. Oke. Nah, gimana caranya? Pertama kita cari dulu tadi informasinya apa. Ini informasi di atas, di soal kita udah dapetin. Kita suruh ngitung expected return untuk individual stock. Ini sama kayak problem sebelumnya, berarti tinggal probability dikali returnnya aja. Stok A itu demikian 15% dikali minus 20 dan seterusnya. Stok B juga adalah 15% dikali return stok B dan seterusnya, dan stok C juga sama. Oke. Kita dapat stok expected return buat stok A, stok B, dan stok C. Sekarang kita disuruh ngitung selanjutnya adalah variance dan standar deviasi. Variance individual stock berarti tinggal expected returnnya, return pada kondisi 1 probability-nya dikali sama returnnya berapa dan dikurang expected returnnya berapa, kita kuadratin. Stok A berarti adalah 0,15 dikali minus 20 dikurang 1,75% jadi pangkatin 2 dan seterusnya. Ingat, variance harus selalu dipangkatin 2 supaya nggak negatif. Stok B juga sama prosesnya, 0,15 dikali sama 16,75 dikurang 0,3 dikurang 16,75 kita kuadratin dan seterusnya. Dan stok C juga sama prosesnya, 0,15 dikali minus 15 dikurang 0,5% kita kuadratin, dapat variance masing-masing stok. Standar deviasi tinggal kita square root aja. Ini gue prefer untuk nggak karena satuan yang sebenarnya itu adalah desimal kalau standar deviasi sih. Kita tinggal akar dari variansnya aja. Oke. Terdapat standar deviasi, kita udah. Dan kita di point B kita ditanya, stok mana yang punya highest risk? Berarti gimana sih kita ngelihat stok highest risk? Tadi konsep yang udah di awal udah gue sebutin bahwa risiko diukur dengan menggunakan standar deviasi. Berarti risiko yang stok yang punya risiko tertinggi, dengan kata lain adalah stok dengan standar deviasi paling tinggi. Di sini kita lihat di antara stok A, stok B, dan stok C. Stok A punya standar deviasi 0,1, stok B 0,08, stok C 0,09. Di sini siapa yang paling tinggi? Berarti dibanding dua stok lainnya, yang paling tinggi adalah stok A. Berarti kita bisa simpulkan bahwa stok yang punya risiko tertinggi adalah stok A. Kayak gitu. Nah, sekarang kita disuruh menghitung, sini yang agak berat, bahwa kita suruh hitung return portfolio, variance dan standar deviasi dari portfolio dari 3 stok. Kalau expected return seperti biasa, kita udah dapat weight-nya, tinggal dikali aja sama expected return ya kan. Berarti stok A 0,3 dikali 1,75, stok B 0,4 dikali 16,75, dan stok B 0,3 dikali 6,5. Dapat expected return portfolio 9,18%. Di sini yang agak prosesnya agak panjang adalah hitung variance dan standar deviasi dari portfolio. Tadi kita dapat bahwa tadi gue jelasin di awal bahwa cara menghitungnya adalah bisa dua. Rumus dasarnya adalah ini. Ini kan rumus dasarnya ini. Kalau 3 berarti ini. Dan lu bisa pakai yang pakai korelasi atau yang pakai covariance.
covariance saja. Gue cenderung di sini gue kasih dua-duanya alternatif A dan alternatif B, tapi alternatif A yang bisa pakai korelasi dan yang pakai covariance saja. Tapi sebenarnya sih lu mendingan pakai covariance saja, karena lu nggak ngitung korelasi lagi kan, nggak 2 kali kerja gitu. Nah, rumus dasar adalah ini: WA kuadrat WB kuadrat WC kuadrat tambah WA varians B, dan seterusnya tambah 2 WA WB. Di sini bisa diganti jadi COV AB, ini juga COV BC, ini WA 2 kali WA WC dan COV AC. Oke, ini rumus dasarnya. Kita bisa pakai menghitung pakai covariance, bisa pakai korelasi. Nah, alternatif 1, ketika kita nggak ngitung covariance-nya, berarti variance portfolio tadi dengan rumus yang ini, kita tahu covariance dulu. Di sini ada 3 stok, berarti ada 3 kombinasi covariance. Gunakan, jadi kan covariance rumusnya apa? Covariance ini kan, probability 1 dikali return A dikurang expected return A dikali return B dikurang return B, dan seterusnya ke probability yang seterusnya. Berarti COV AB kita hitung bahwa di sini probability dari A, probability dari kondisi 1 15% dikali return dari A pada kondisi 1 yaitu minus 20% dikurang expected return dari stok A yaitu 1,7% dikali sama return dari stok B yaitu 30% dikurang expected return dari stok B yaitu 16,75, dan ini berlaku seterusnya, ditambah 20% dikali minus 5 dikurang 1,75 terus dikali sama 20% dikurang 16,75 dan seterusnya sampai 4 kondisi ini terpenuhi semua, baru kita bisa dapat berarti covariance A B adalah 0,96. Ini 0% ya. Oke. Oh iya, jadi kalau lu disuruh untuk menginterpretasikan apa sih covariance itu, bedanya sama korelasi apa? Jadi kalau covariance angka di sini tuh nggak menunjukkan apa-apa. Jadi yang perlu lu lihat adalah tandanya, tanda doang, dia negatif atau dia positif. Oke, yang perlu lu lihat tuh ini doang. Kenapa? Karena di sini COV AB sama COV BC nggak bisa lu bandingin. Yang bisa lu lihat adalah mereka bergerak bersama atau bergerak berlawanan, kayak gitu. Jadi kalau stok A returnnya naik, stok B returnnya turun, apa ikutan naik, kayak gitu. Jadi covariance hanya menggambarkan mereka pergerakannya searah atau berlawanan arah, bukan mempengaruhi ya, tapi searah atau berlawanan arah, itu aja. Bergerak bersamanya mereka kemana. Di sini kalau contohnya COV AB minus 0,0096, lu nggak usah lihat 0,0096, lu lihat minus. Kalau udah minus berarti A dan B returnnya itu berlawanan arah geraknya. Sama juga dengan BC. Yang beda di sini adalah AC, covariance-nya positif, berarti ketika stok A naik, stok B juga naik. Stok B turun, stok A naik, stok C naik. Kalau stok A turun, stok C turun. Kayak gitu. Lihat arah, covariance hanya arahnya aja. Oke, kita menghitung covariance dapat suatu interpretasi di arahnya. Mereka arah pergerakan itu searah atau berlawanan arah, gitu aja. Nah, balik lagi ke kita hitung variance. Oke, berarti variance portfolio gimana? Kita udah punya data-datanya, covariance sudah terpenuhi, kita tinggal hitung weight A kuadrat. Kita mulai dari weight A kuadrat dikali sama variance A tambah weight B kuadrat, variance B tambah weight C kuadrat, weight C ya kuadrat dikali variance C ditambah 2 weight A weight B COV AB tambah 2 weight B weight C COV BC ditambah 2 weight A weight C COV AC. Dapat variansnya 0,00105. Standar deviasinya
ya tinggal lu akar. Tinggal lu akar dari variance portfolio. Jadi lu dapet di sini 3,42 tuh 3,24, jadi sekitar 0,03 standar deviasi dari portfolionya. Itu alternatif satu ketika lu menghitung pakai covariance. Gue pribadi prefer pakai alternatif satu karena lu nggak 2 kali kerja, lu udah dapet covariance, selesai. Nah tapi kalau lu katakanlah lu prefer pakai korelasi, lu mau ngitung korelasinya, bisa aja. Korelasi itu adalah covariance dibagi standar deviasi A, misalnya cov AB, berarti standar dibagi korelasi AB sama dengan covariance AB dibagi standar deviasi A dikali standar deviasi B. Nah ini yang membedakan korelasi dan koefisien itu apa. Jadi korelasi itu punya besaran minus 1 sampai dengan 1. Kalau 1 berarti mereka sangat kuat. Jadi bedanya covariance dan korelasi, kalau covariance hanya arah gerakannya, tapi kalau korelasi lu udah ngomong kekuatan gerakannya, dimana minus 1 berarti mereka totally berlawanan arah. Jadi ketika lu bisa bilang ini, ketika lu hitung nanti kasarnya kalau misalnya stok A returnnya minus 5%, stok B itu nanti plus 5%, kayak gitu. Itu kalau korelasinya minus 1. Tapi kalau 1 berarti kalau stok A itu minus 5%, terus stok B juga minus 5%. Jadi mereka punya korelasi hubungan yang sangat kuat gitu. Koefisien hubungannya itu 1 sampai minus 1. Itu kalau korelasi. Jadi beda dengan covariance. Tadi adalah covariance itu lu belum ngomong kekuatan, baru arahnya kemana. Tapi korelasi lu udah ngomong arahnya kemana dan kekuatannya seperti apa, kekuatan bergerak bersamanya, kayak gitu. Nah korelasi tadi ada rumusnya, yaitu cov AB dibagi standar deviasi A kali standar deviasi B. Berarti kita tinggal hitung aja korelasinya. Ini kita hitung korelasi A dan B, berarti cov AB dibagi standar deviasi A standar deviasi B, dapatlah sekian. BC juga sama dan AC sama. Nah di sini kita lihat bahwa AB itu punya korelasi yang negatif, hampir negatif 1, BC juga hampir negatif 1, berarti mereka sangat berlawanan. Tapi AC punya korelasi yang kuat dalam bergerak ke arah, kekuatannya hampir mendekati 1 ini semua. Dan kita udah dapat korelasi, kita tinggal hitung variansnya. Rumus berarti WA kuadrat kali varians A, WB kuadrat kuadrat B, dan seterusnya, tambah 2 WA 2 weight A, di sini weight B, dikali standar deviasi A, standar deviasi B, dikali sama korelasi AB dan seterusnya. BC dan AC juga sama. Dapatlah variansnya 0.00105. Dan standar deviasinya adalah akar dari varians, square root dari varians. Kita dapat 0.24 itu. Jadi itu untuk problem 2. Cukup panjang karena 3 stok. Tapi ini udah yang paling susah sih kalau untuk ngitung. Yang biasanya untuk keluar di ujian itu paling susahnya adalah keluar portfolio 3 stok, karena lu stepsnya banyak, rumusnya panjang, perhitungannya panjang, dan sangat memungkinkan untuk lu salah dalam hitung. Sebenarnya konsepnya adalah lu selalu mulai dari expected return dulu for individual stock, dapat variance, dapat standar deviasi, selesai untuk individual stock dulu, baru lu nanti ketika lu ngitung portfolio, baru lu, yang penting adalah lu hati-hati aja sih untuk dalam proses perhitungannya. Sebenarnya konsepnya nggak terlalu beda jauh, cuman paling kalau disuruh hitung pakai alternatif 1, alternatif 2 bebas, tapi alternatif 1 lebih time saving sih, karena lu udah ngitung ke variance aja. Ketika lu ngitung variance portfolio, ingat bahwa lu harus selalu ngitung ke variance. Ke variance tuh dipakai di dua-duanya, di alternatif 1 atau alternatif 2 kan. Tapi alternatif 2 kalau lu nyaman dan waktunya cukup, silahkan pakai alternatif 2. Tapi alternatif 1 lebih time saving karena lu ngitung ke variance saya, dan ya udah, jadi lu bisa masukin ke rumus gitu loh. Itu aja sih. Itu untuk problem 2. Kita udah dapet semuanya. Oke, ini yang saya untuk problem 2.